desa yang dikenal karena kerukunan dan kebersamaannya, muncul sebuah permasalahan yang mengganggu ketenangan warga. Sebuah pagar berdiri di jalur gang yang selama ini menjadi akses utama masyarakat untuk ke kebun. Penutupan jalan tersebut membuat aktivitas warga terganggu dan memicu berbagai perbincangan di lingkungan desa. Oh iya, Jen, tahu nggak? Tahu apa, Jun? Itu loh, ada pagar yang dibangun di samping rumah Milen. Hah? Pagar yang mana? Itu pagar yang mau lewat kita ke kebun. Oh, pagar yang di samping rumah Milen gitu. Iya, dasar orang zolim ya. Masa itu tuh tiba-tiba ditutupin? Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Gimana gak boleh gitu? Lihatin, semua orang itu tuh lewatnya tuh ke situ. Ya juga sih. Terus gimana kalau kita mau ke situ? Laporin aja ke Pak RT, masa kita harus putar balik? Ya juga sih, kalau putar balik itu lama. Bikin orang capek, namanya juga orang kerja. Ayo kita besok laporin. Hari apa enaknya? Besok Sabtu? Ya udah deh. Sabtu aja. Jam berapa? Jam 8-an aja deh. Boleh. Ibu-ibu itu saling berpandangan. Sesaat kemudian, Bu Milen datang menghampiri mereka dengan membawa kantong belanja dari tas. Ibu-ibu. Iya. Ini cuma ngobrol-ngobrol biasa kok. Oh, ngobrolin apa? Iya ngobrol. Ngobrol biasa kok, Ibu. Iya, ini dari mana? Ini dari pasar. Beli apa itu, Bu? Beli daging biasa, mertua minta dibawakan otot. Duluan ya, Bu ya? Iya. Sepeninggalan Bu Milen, ibu-ibu itu terdiam sejenak dan saling berpandangan penuh pertimbangan. Beberapa hari kemudian, hari yang telah disepakati pun tiba. Warga mengingat kembali pembicaraan sebelumnya untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ingat gak kesepakatan kita kemarin? Oh, yang kemarin itu. Ya, ayo. Ayo. Iki Pak, ini Pak, sekarang gue Pak. Dalam perjalanan ke rumah Ketua RT, Bu Yani dan Bu Rita mengajak Pak Amin selaku warga yang merasa keberatan dengan adanya pagar tersebut untuk ikut pelapor. Amin. Ada apa Bu Yani? Itu loh masalah pagarnya Bu Milen. Oh, pagar itu. Emangnya kita harus gimana? Ayo kita laporkan ke rumahnya Pak RT. Boleh. Bentar. Pak Joko, Pak Muklas, titip bareng dulu ya. Oke, siap. Oke, berangkat. Ayo. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Datang ke rumah saya Bapak Ibu. Begini Pak RT, kita mau melaporkan masalah pagar yang dibangun di Milen di samping rumahnya. Iya, silakan masuk dulu ya. Baik Pak RT. Misi ya Pak? Oh, kurang satu ya. Bentar saya ambilin ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Baik. Sepengetahuan kalian, siapa yang membangun pagar tersebut? Itu loh Pak, Bu Milen. Apakah Bu Milen sudah membicarakan hal ini dengan warga sekitar? Gak Pak, gak pernah Bu Milen itu tiba-tiba bangun pagar di pinggir rumahnya. Iya Pak, itu kan jalur satu-satunya kami untuk menuju ke kebun. Kalau tidak ada jalur itu, kami harus mutar. Itu sangat menyulitkan Pak. Oke. Baik. Baik, nanti saya akan bicarakan ya dengan Bu Milen. Baik Pak, kalau begitu kami pamit dulu ya. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya pamit dulu ya. Iya, Ibu, makasih ya. Saya mau balik ke warung. Iya. Ya. Setelah menerima laporan warga, Pak RT segera memanggil Bu Milen untuk membahas masalah pagar tersebut. Assalamualaikum Bu Milen, maaf mengganggu. Waalaikumsalam. Iya Pak RT, ada apa ya Pak? Maaf Bu, ini saya mau membicarakan tentang pagar yang dibangun. Oh, soal itu ya Pak. Emang ada apa ya Pak? Ini Bu, beberapa warga komplain kepada saya
karena akses ke kebunnya itu tertutup sama pagar itu. Bisakah saya harap ibu bisa datang ke rumah saya sore ini? Insya Allah ya Pak. Nanti sore saya akan ke rumah Bapak. Ya baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT nyusahin. Kenapa sih orang-orang itu? Padahal kan pagar itu aku bangun di tanah aku sendiri, bukan tanah umum. Kalau jalannya ke kebun teh tutup, ya udah sih cari jalan lain aja. Emang harus banget itu lewat jalan di samping rumah aku. Sayang banget tinggalnya. Menjelang sore hari, Milan bersiap dan menuju rumah ketua RT untuk memenuhi undangan pertemuan tersebut. Assalamualaikum Pak RT. Silakan masuk. Ya maaf ya Pak. Terima kasih sudah datang Bu. Saya ingin membicarakan hal ini secara baik-baik. Saya juga berharap begitu Pak RT, tapi saya cuma mau menjelaskan bahwa pagar itu berdiri di tanah saya sendiri. Saya paham itu Bu, tetapi beberapa warga merasa keberatan karena jalur tersebut merupakan jalur yang sudah lama digunakan warga untuk menuju kebun. Selama ini saya hanya memberi toleransi kepada warga Pak, bukan berarti lahan itu menjadi milik umum. Saya mengerti maksud Ibu, hak kepemilikan tentu harus dihormati. Namun di sisi lain warga juga keberatan karena itu salah satu-satunya akses warga untuk menuju kebun. Saya menutup lahan itu karena saya ada acara warga Pak. Saya juga menutup lahan itu juga cuma sementara. Di sini juga saya buka, tapi warga kenapa kayak gitu? Apakah tidak ada kemungkinan lain Bu, sebagian lainnya kita bisa Untuk saat ini saya masih belum mengizinkan Pak. baiklah Bu, saya menghargai dari itu. Namun agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan, sepertinya persoalan ini perlu kita bicarakan. Maksud Bapak musyawarah? Iya Bu, agar semua pihak juga bisa menyampaikan pendapatnya dan mencari solusi yang adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau begitu saya insya Allah hadir ya Pak untuk musyawarahkan ini. Baik Bu, itu hak Ibu. Semua pendapat akan kita dengarkan dan dipersiapkan. Terima kasih ya Bu, ditunggu informasinya. Baik Pak, saya terima kasih Pak. Cakapan sore itu berakhir dengan keputusan untuk mengadakan musyawarah warga. Keesokan harinya, kabar mengenai rencana musyawarah cepat menyebar di kalangan warga. Banyak yang keberatan karena jalur tersebut telah lama digunakan sebagai akses menuju kebun. Berita ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ya ini? Berita lihat pengumuman di grup gak? Pengumuman yang barusan itu? Musyawarah itu loh. Oh alah. Gimana? Aku sih bisa aja ya Bu. Udah, nanti kalau siap-siap bilang ya, nanti saya jemput. Oke Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang pengumumannya udah dikirim ya? Coba sih aku lihat di grup. Oh iya, sudah dikirim nih. Setelah mendengar berbagai tanggapan warga, Bu Milan merasa khawatir. Ia akhirnya meminta bantuan seorang mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Zara. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Begini, Bu. Saya ingin meminta bantuan. Saat ini saya sedang menghadapi masalah dengan warga terkait lahan milik saya. Baik Bu, bisa dijelaskan lebih lanjut permasalahannya? Lahan tersebut sebenarnya milik saya pribadi, Bu. Tapi sejak lama warga menggunakan lahan itu sebagai jalan menuju kebun. Sekarang saya ingin menggunakan lahan itu untuk keperluan keluarga, tapi warga keberatan. Saya mengerti Bu, lalu bagaimana rencana selanjutnya? Rencananya sih akan diadakan musyawarah warga
mediator dalam musyawarah tersebut. Nah, iya Bu, saya berharap Ibu bisa membantu agar musyawarah berjalan lancar dan menemukan solusi yang adil. Insya Allah saya bersedia membantu Bu. Tolong informasikan waktu dan tempat pelaksanaannya. Untuk berkas-berkas yang diperlukan, nanti saya akan hubungi Bu Milen melalui chat ya. Oke Bu Sarah, nanti akan saya kabarin ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Pada hari yang telah disepakati, warga berkumpul di balai desa. Suasana tampak tegang karena permasalahan yang dibahas menyangkut kepentingan bersama. Lo Pak Jo, Pak. Gimana? Mari Pak. Halo, assalamualaikum. Kemudian PRT membuka musyawarah dan mengajak semua pihak berdiskusi dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Saya kita di sini untuk membahas tentang permasalahan akses jalan yang tertutup. Saya harap musyawarah kali ini bisa menemukan solusi yang terbaik. Di tengah musyawarah, mediator yang diundang Bu Milen akhirnya datang. Mohon maaf Ibu, ini siapa ya? Saya Sarah Pak, mediator yang diundang oleh Bu Milen. Oh ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah. Saya mediator yang diundang oleh Bu Milen untuk mencari solusi. Saya mengundang mediator agar masalah ini bisa diselesaikan secara adil dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Terima kasih Bu Milen. Sebelumnya, Bu Milen sudah menceritakan semua kepada saya masalah yang sedang dimusyawarahkan. Berarti awalnya itu emang jalannya warga kan? Tapi kan tidak pernah ada perjanjian secara tertulis. Baik, di sini terlihat kedua pihak memiliki kepentingan yang sama-sama kuat. Saya akan memberikan beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan bersama. Asalkan solusinya tidak merugikan warga. Silakan Berita dan Diani, betul itu. Nah, betul itu. Betul. Pertama, jalan tetap dibuka sebagai akses umum. Kedua, warga memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada Bu Milen atas penggunaan sebagian tanah. Ketiga, dibuat jalur alternatif atau hasil gotong royong warga. Keempat, jalan tetap dibuka tetapi dengan batasan penggunaan, yaitu hanya boleh dilalui pejalan kaki dan sepeda motor, tidak untuk mobil atau kendaraan berat. Silahkan dipertimbangkan mana yang paling adil. Bagaimana jika kita membuat perjanjian tertulis, memberi kompensasi ke Bu Milen, dan kita batasi hanya untuk pejalan kaki dan sepeda motor? Apakah Ibu dan Bapak setuju? Yang penting kami bisa tetap lewat tanpa harus memutar jauh. Kami juga setuju kalau ada perjanjian tertulis. Bagaimana Bu Milen dengan keputusan tersebut? Saya belum bisa menerima sepenuhnya. Ini bukannya udah jalan tengah ya? Iya loh Bu, semua warga juga sudah setuju dengan keputusan ini. Saya ingin membantu warga, tapi pesan ini masih terasa merugikan saya. Ngerugiin bagaimana sih? Tanah itu kan milik saya, sekarang pun digunakan terus-menerus. Selain itu, pembatasan hanya untuk pejalan kaki dan sepeda motor. Bagaimana kalau nanti dilanggar? Kami bisa jaga bersama kok Bu. Belum tentu, kalau tidak ada peraturan bisa saja dilanggar. Bu, kami juga sudah berusaha memahami posisi Ibu. Kami juga tidak berniat untuk merugikan Ibu. Saya tahu, tapi saya harus menjaga hak saya. Wajar jika pemilik tanah merasa khawatir, karena itu kita bisa menambahkan beberapa hal agar lebih adil. Pertama, dibuat perjanjian tertulis yang jelas dan memiliki sanksi jika aturan dilanggar. Kedua, dibentuk tim kecil dari warga untuk mengawasi penggunaan jalan agar tidak disalahgunakan. Ketiga, dilakukan evaluasi berkala, misalnya setiap 3-6 bulan. Keempat, kompensasi diberikan secara jelas dan disepakati bersama. Baiklah, kalau ada perjanjian yang jelas, pengawasan dan evaluasi, saya bisa tapi saya berharap semua mematuhi aturan. Baik, kita sepakati bahwa jalan dibuka kembali hanya boleh dilalui pejalan kaki dan sepeda motor. Dibuat perjanjian tertulis dengan sanksi, ada pengawasan dari warga, dilakukan evaluasi berkala, kompensasi disepakati bersama. Saya akan membantu menyusun perjanjian tersebut. Terima kasih Bu Sarah atas solusi yang diberikan. Jadi atas partisipasi semua pihak, inilah musyawarah yang sesungguhnya. Saya senang masalah ini
selesai tanpa ada permusuhan. Kita ini semua tetangga, jangan sampai hal seperti ini bisa memecah persatuan kita. Musyawarah yang sempat memanas akhirnya menemukan titik terang. Perbedaan pendapat tidak lagi menjadi pemecah, melainkan jalan untuk saling memahami. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan dialog, kesabaran, dan sikap saling menghargai. Keputusan yang diambil bukanlah kemenangan satu pihak, melainkan hasil dari kebersamaan. Semoga apa yang terjadi hari ini dapat mempererat hubungan antar warga dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Behind the scene. Lagi aja dong. Kita lihat lubang hidungnya si Adinda. Oke, ayo. Namun di sisi lain warga juga keberatan karena kami juga sudah berusaha memahami posisi ibu. Ini Lurut, kami bisa jaga bersama loh Bu. Loh Kak. Apa dah? Oh, ini bukan yang berjalan tengah ya? Dia. Ini siapa?